menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis pada 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf mengajukan banding atas vonis hakim. Dari 5 terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Joshua, ada 4 terdakwa yang menyatakan banding atas putusan yang dibacakan kemarin. Setelah hakim menjatuhkan vonis, terpidana masih memiliki hak mengajukan upaya hukum lain demi meringankan hukuman. Upaya hukum bisa dilakukan dengan mengajukan banding di pengadilan tinggi dan kasasi serta peninjauan kembali di tahap selanjutnya. Mantan Hakim Agung Sarwoko mengingatkan putusan di pengadilan negeri kadang bisa berubah di pengadilan yang lebih tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa putusan yang keras di bawah di pengadilan negeri itu bisa gembos di pengadilan yang lebih atas. Apakah ada peluang itu? Ya memang ada peluang, tapi itu banyak tergantung pada pimpinan pengadilan tinggi. Gimana sih Pak Joko kalau bisa cerita intervensi kepada hakim itu gimana caranya sih? Ya memang caranya macam-macam. Ada misalnya lewat paniteranya. Lewat paniteranya? Ya lewat paniteranya. Kasih apa? Kemudian paniteranya nanti lapor sama hakimnya, kan begitu biasanya. Lapor bahwa ada orang yang menghubungi. Ya. Orang menghubungi untuk mengubah putusan gitu? Ya seolah-olah memang dia melakukan suatu pekerjaan seperti broker misalnya kan. Broker perkara? Ya broker perkara. Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk ikut mengawal peradilan kasus Sambo untuk memastikan proses hukum selanjutnya berjalan adil. Tapi kalau Menko Polhukam sendiri akan melakukan apa untuk memastikan bahwa pengadilan banding itu betul-betul tetap independen, karena pengadilan banding kan hanya memeriksa berkas-berkas saja sebetulnya. Sejauh yang bisa kita lakukan akan kita lakukan ya. Itu sebabnya mereka kan hanya meriksa berkas, tidak meriksa tersangka, penuntut, terdakwa dan sebagainya diperiksa lagi. Dia cuma baca berkas. Dan kadangkala kita dibuat terkejut seringkali. Putusan begini di pengadilan tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di pengadilan tinggi, disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah oleh sebab itu yang ini nih mari kita pelototi terus, jangan berhenti sampai di sini gitu. Untuk mendidik masyarakat bahwa ya pengadilan itu siapapun selalu ingin selamat, ada yang ingin menyelamatkan orang, ada yang nyuap, ada yang neror dan sebagainya. Sementara Hakim Nonaktif Albertina Ho menyatakan Ferdi Sambo berpeluang mendapatkan keringanan menjadi hukuman seumur hidup setelah KUHP baru berlaku. Nah, begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Ferdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Hukuman yang akan diberikan padanya adalah percobaan 10 tahun, kalau berkelakuan baik maka dia menjadi seumur hidup. Betul? Ya, bisa begitu. Peluang itu ada. Dalam KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026, status terpidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup dengan masa percobaan 10 tahun menjalani hukuman dengan syarat berkelakuan baik. Ferdi Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Istrinya Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Ricky Rizal dan Kuatmaruf masing-masing dijatuhi hukuman 13 dan 15 tahun penjara. Akankah upaya hukum banding di pengadilan tinggi akan mengubah hukuman mereka menjadi lebih ringan? Tim Liputan Kompas TV.